Tom. Cakep. Aduh. Langkah ketiga tuh bahasa Inggrisnya made a decision to turn our will and our life over to the care of God as we understood Him. Bahasa Indonesianya tuh gini, tiba pada mengalihkan niat dan kehidupan kita kepada Tuhan, gitu ya. Sebagaimana kita memahami Tuhan, tuh makin kayak sekte kan? Makin kayak sekte. Oh gitu, oke. Tadi kan gue bilang harus spiritual sih. Kalau nggak kita buat pelarian terus di Friends, ya kan? Nah tadi kan gue bilang langkah pertama kita aware dengan masalah kita, gitu kan. Langkah kedua kita mulai believe bahwa kita nih bisa pulih, gitu ya. Nah langkah ketiga itu adalah tadi kan konsepnya higher power, Dan higher power itu kan kalau langkah kedua tadi ya, langkah kedua tadi kan konsepnya higher power. Dan higher power itu bentuknya bisa apapun itu, gitu ya. Kalau ternyata itu pohon kaktus gue gitu ya, itulah higher power gitu kan. Okay. Tapi gue terlalu frontal kalau gue ngomong seperti itu sama beberapa orang pasti akan ya ampun nggak gitu kan. tapi it's work gitu loh untuk beberapa orang gitu. Nah langkah ketiga itu gini, semuanya yang gue planningin di langkah kedua itu harus gue pasrahin sama Tuhan. Apapun yang gue lakukan itu harus God will not mine. Jadi nanti hasilnya itu akan Tuhan yang menentukan. Apakah dia nilainya 10, 9, 8 gitu, itu God will not mine. Gitu loh. Tapi pada akhirnya itu akan merubah si pecandu tadi merubah menjadi pribadi yang sangat humble. Gitu. Jadi misalnya kan di sini dibilang sebagaimana kita memahami Tuhan. Sebetulnya gue ngomongnya harus hati-hati. Takut penistaan agama ya. Betul. Gue ngomongnya harus hati-hati banget. Karena ini konsepnya bukan itu soalnya gitu loh. Jadi takut diahokkan. Iya. Jadi gini, di langkah ketiga itu sebetulnya kita diajarin bagaimana kita mengenal Tuhan, sebagaimana kita memahami Tuhan. Bukan yang That's deep. Ya, apa kata orang tentang Tuhan. Gitu ya. Karena kalau gue pribadi Mbak, gue percaya bahwa gue mengenal pribadi terhadap Tuhan itu berbeda dengan orang lain mengenal pribadi terhadap Tuhan. Yeah. Gitu ya. Langkah ketiga itu yang paling gampang aja sih kalau buat gue akhirnya tahu kalau gue suka sama cewek kan, kalau gue ngedeketin cewek kan, gue tahu kapan tuh cewek mau ditelepon. Kalau ditelepon maunya ngomongnya gue kayak apa, gitu kan. Nah, itu kurang lebih konsepnya sama kalau gue mengenal Tuhan. Gitu. Jadi gue tahu kapan Tuhan pengen gue telepon, artinya mungkin gue berdoa atau apapun gitu ya. Nah, tetapi memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Gini, ini gue cerita sedikit tentang pengalaman gue. Dalam kehidupan itu kan pasti ada naik turun gitu ya. Gimana ya ceritanya? Jadi gini, gue pernah ada di dalam situasi yang dimana gue sangat sulit. Sulitnya tuh sulit banget, sampai bayar kosan aja nggak bisa. Gitu ya, asli bayar kosan aja gue nggak kebayar gitu. Nah, pindah dan dead. Iya. Nah terus titik nadir nggak sih? Banget. Dan gue telepon sponsor gue itu cuma bilang gini, pokoknya terus bikin baik ya Tom. Lo tampol gak rasanya? Gue paling kesel ya kalau gue lagi down-downnya gitu, like nggak ada duit sama sekali dan sementara tanggung jawab banyak. So ada orang yang gini, iya, lu nggak percaya sama Tuhan? Come on, gitu kan ya. Kita lagi butuh support, kita butuh dukungan, dibilang kita nggak percaya sama Tuhan, terus bikin baik. Anyway, terus pokoknya terus bikin baik ya Tom. Dia selalu bilang God will not yours, dia bilang gitu. God will not yours. That's tough. Tapi di situ pada akhirnya gue mengerti konsep tentang playing God banget gitu. Maksudnya kadang gitu ya kalau gue dalam kesusahan itu gue berusaha
dan gue langsung mematok hasil akhirnya. Ini kalau gue bikin A nih pasti nanti jadi ini nih, harusnya gue begini nih. Gitu. Ada nggak sih lo pernah ya lo ngasih sedekah terus lo berpikir harusnya kalau gue ngasih sedekah hidup gue akan lebih baik, atau misalnya mereka yang Kristen mereka bilang kasih perpuluhan misalnya, kalau gue kasih perpuluhan harusnya minggu ini hidup gue akan dibantu dan akan kasih gini. Kita nggak bisa kayak begitu juga ya sebenarnya ya. Kita kayak ngasih DP gitu loh dan maksa pada Tuhan itu untuk melakukan apa ya, untuk melakukan rencananya sesuai dengan, bukan rencananya Tuhan loh, sesuai dengan niatan rencana kita loh. Nah, dalam situasi keterpurukan itu akhirnya gue bikin janjian lah nih sama sponsor gue nih buat ngobrol. Dia kasih gue satu lesson dan itu bagus banget. Jadi dia bilang gini, Tom, lu tahu nggak kursi itu fungsinya buat apa? Duduk. Ya. Terus dia bilang, gue bilang ya tahu lah gitu. Terus bisa buat gantung baju nggak? Bisa. Buat ngangkat kaki? Bisa gitu. Bisa buat naro piring kotor? Bisa. Pertanyaan dia cuma satu, maksimal nggak fungsinya? Jawaban gue, enggak. Kenapa? Karena seharusnya dia buat duduk, gue bilang gitu. Nah, lu bayangin nggak Tom? Pertama kali kursi diciptakan di dunia ini, gitu ya, orang nggak ada yang tahu itu fungsinya apa loh. Tiba-tiba orang bikin aja tukang kayu, bikin gitu, dia pajang. Semua orang pasti akan pertama kali akan seperti lo tuh tadi, gantung baju, ngangkat kaki, gitu kan. Nah, terus taruh benda-benda di situ. Nah, terus ditanya lagi sama gue, supaya orang tahu itu fungsinya apa, kira-kira orang-orang harus ngapain? Gue bilang, tanya yang tukang buat kursi. Gitu kan. Apa tujuan bikin ini? Betul kata dia. Begitu mereka tanya sama tukang kursi, semua orang di dunia baru tahu itu namanya kursi. Fungsi makna maksimalnya itu adalah untuk duduk, dia bilang. Oke, gue bilang gitu kan. Nah, sekarang kalau lo ngerasa hidup lo fail, gue bilang gitu ya, lo harus tanya makna hidup lo sama yang bikin lo, Tom. Gitu loh. Damn, dalam hati gue. Oh my God. Nah, jadi itu angka ketiga banget buat gue. Gitu. Nah, jadi pantes spiritual banget ya Tom ya. Men. Iya. Nah, jadi gue mikirnya saat itu. Tapi gue pernah lo nanya begitu loh Tom ke diri gue pas gue memang lagi dalam titik nadir yang gue tanya, Tuhan kenapa sih Tuhan menciptain gue? Ada apa sih gitu? Kenapa Tuhan ciptain gue di dunia ini gitu? Di pertemanan seperti ini, di lingkungan yang kayak begini yang oh my God gitu ya. It's tiring gitu at some point gitu. Terus tahu yang setelah beberapa waktu kemudian sih baru gue dapat jawabannya. Tapi pada titik itu gue bertanya sih. Walaupun gue belum dapat jawabannya, tapi it's kind of calming ya. Iya. Nah, sedangkan angka ketiga itu clear banget dia bilang, mengalihkan niat dan kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya kan lo masrahin semua yang lo punya hari ini nih sama Tuhan kan. Gitu loh. Dan gue berusaha gitu. Tapi at the end apapun itu hasilnya gue harus grateful gitu loh. Nah, akhirnya gue menemukan coping strategi yang canggih banget. Coping strategi gue itu sampai dengan hari ini, sepahit-pahit hidup gue yang keluar cuma 2, accept sama grateful. Jadi kalau gue nggak bisa accept, gue grateful aja. Kalau gue nggak bisa grateful ya gue accept. Kalau gue nggak bisa accept ya gue grateful lah. Accept the things I cannot change. Iya, jadi dua-duanya aja tuh gue bolak-balik. Nah, tapi itulah tentang langkah ketiga. Jadi gue kenal bener Tuhan gue nih kayak apa pada akhirnya, sebagaimana gue memahami hubungan gue pribadi terhadap Tuhan ya. Jadi ini gini, ini hari ini, tapi kan prosesnya panjang ya. Ini hari ini. Gini, kalau gue mungkin jadi gini, kebetulan gue Kristen nih, Ya, tapi gue punya kebiasaan tidak seperti orang-orang, gitu kan. Orang sering tanya, Tom, gereja lo di mana? Gue sih yang mana aja salib, pokoknya gue masuk lah. Gue selalu bahasanya gitu. Tapi bukan berarti hubungan gue sama Tuhan jelek, enggak. Gue percaya banget, gitu loh. Yeah. Dan setiap kali gue ada di dalam kesusahan, pada akhirnya hari ini gue bisa berpikir bahwa memang gue lagi dibentuk, gitu loh. Dan pengertian itu datang bukan dari gereja, gitu loh, karena dari hidup gue aja gitu, gue lagi dibentuk. Karena selalu setiap kali gue habis dibentuk itu kayak potensial, jadi kayak gravitasi tuh, gue ditarik bener ke bawah, tapi habis itu gue mantulnya tinggi, gitu loh. Nah, terus itu juga merubah mindset gue terhadap dunia adiksi gitu. Jadi maksudnya
hari ini kan artinya setelah sekian lama gue mengerjakan langkah juga bukan cuma baru sekali gitu. Jadi akhirnya muter terus gitu karena misalnya kita bicara tentang dialog one on one gitu ya. Ada beberapa orang yang tanya sama gue, lu ngapain sih bikin dialog one on one, bukannya berdarah-darah mulu ya gitu kan. Bikin apa sih nggak berdarah-darah dulu? Iya. Nah terus tapi gue udah ngeset dalam diri gue gitu ya, pada saat gue bikin gue nggak mau ngoyo karena memang gue bikin ini buat service, bukan untuk satu hal yang jadi industri gitu loh. Kalaupun nanti one day dia menjadi industri, mungkin bukan gue yang pegang kali, mungkin ada orang lain yang lebih kompeten yang pegang gitu. Karena gue dengan kehidupan gue hari ini, service gue di dunia adiksi dengan pekerjaan asli gue itu jadi dua hal yang separate banget gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, cara gue berdoa buat gue lain gitu loh. Jadi lu berdoanya bukan meminta atau lu bersyukur jadinya berdoanya? Gini, gue bikin list gratitude aja tuh udah berdoa buat gue. Gitu. Jadi apa yang kamu syukuri hari ini? Iya. Jadi misalnya gue selalu buka misalnya gitu ya, kan gue selalu tulis grateful 1 gitu ya, terima kasih buat nafas bangun pagi ini. 2, makan minum cukup. Ini gue sampai hafal nih. makan minum cukup. 3, masih ada Tika, Noel, Nathan, anak bini gue. Iya. 4, masih ada utang gitu. Jadi semua hal itu gue grateful aja gitu. Nah kalau gue lagi pengen banget deep, itu gue di mobil. Jadi gue di mobil, terus gue colok YouTube di audio. Nah habis itu gue cari beberapa lagu tentang Tuhan yang gue suka. Nah, habis itu gue dengerin aja gitu. Habis itu gue dengerin, nah itu gue rasa lebih dekat gitu. Nah jadi itu pengertian gue tentang Tuhan gitu. Tapi pada akhirnya gue bisa ngerasa kapan Tuhan marah, kapan Tuhan gak suka. Ini aneh sih emang ya, gue ngomong kan gue bilang ini kayak sekte lah. Tapi mungkin juga karena lu open to the sense of it juga kali ya. Kan kenapa ada ilmu kejawen kan sebenarnya begitu kan, orangnya lebih dia peka terhadap energi alam ini gitu ya. Kayak lu nggak boleh merusak alam dan segala macam. I think ya mungkin ya. Almost the same ya gitu. Ya tapi kurang lebih itulah tentang langkah ketiga. Langkah ketiga.